Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, serta berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus dengan kerahiman-Mu, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyembah dan menyambut Engkau dalam sakramen Maha Kudus, baik di misa online ataupun di misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk membimbing dan memimpin kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 22. Dengan perikop Yesus kembali ke Galilea. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih itu adalah kegenapan segala sesuatu. Kasih itu mempribadi di dalam diri Yesus Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia dan penuh dengan Roh Kudus. Itu yang kita dengar dalam bacaan Injil ini. Dengan kekuatan Roh Kudus, Ia berhasil mengalahkan setan, yang adalah antitesis dari kasih. Setan yang selalu menanamkan kebencian, iri hati, nafsu, dan kekerasan. Yesus dengan kasih mengatasi iblis yang selalu menjerumuskan manusia pada tindakan yang melawan Allah. Dengan kasih, kita dapat melawan kekuatan jahat apapun dan memperoleh kekuatan kebenaran dan kebaikan apapun. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
marilah kita mengandalkan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Roh Yesus sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita memberikan kasih Yesus kepada sesama, yang melindungi kita dari segala yang jahat. Roh Kuduslah yang mengabulkan permohonan dan doa-doa kita, yang selalu mencari solusi atau jalan keluar bagi masalah kita. Karena Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan kasih dan Roh Kudus yang membuat Engkau mengalahkan godaan iblis. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.